"Kakek, orang tuaku akan mengambil uangmu setelah pesta hari ini," bisik cucu perempuanku yang berusia 8 tahun, dan kata-katanya menggelegar bagai guntur, menghancurkan ilusi kasih sayang keluarga. Saya, seorang kakek yang percaya dan selalu mendukung mereka, pergi lebih awal, menyembunyikan keterkejutan saya di balik topeng kelelahan. Namun, apa yang saya lakukan selanjutnya, sebuah rencana licik untuk membalas dendam atas pengkhianatan mereka, mengejutkan semua orang. Saya mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Sebelum kita melanjutkan, silakan berlangganan kanal ini dan beritahu kami di kolom komentar di mana Anda mendengarkan. Aku tahu apa yang ayah pikirkan, tapi dengarkan aku. Suara Harry terdengar parau di telepon, memecah keheningan Sabtu pagi, setenang bilah pisau berkarat. Aku hampir menjatuhkan cangkir kopiku. Panggilan telepon jam 7 pagi bukanlah gaya Harry, terutama dengan getaran gugup yang kukenal dari masa remajanya ketika dia menghancurkan trukku. Apa yang terdengar aneh, nak? Aku kembali duduk di kursi dapur, memperhatikan uap mengepul dari kopiku sementara cahaya pagi melukis kotak-kotak keemasan di atas koran yang belum kubaca kemarin. Yah, Mary benar-benar ingin. Maksudku, kami berdua berpikir kamu harus datang ke pesta ulang tahun Alexa hari ini. Kata-kata itu keluar terlalu cepat, seolah-olah dia sudah berlatih tapi lupa ritmenya. Sesuatu yang dingin mengganjal di dadaku. Sejak kapan mereka perlu meyakinkanku untuk menemui cucuku? Harry, kapan aku pernah melewatkan salah satu ulang tahun Alexa? Tidak, bukan itu maksudku. Hening sejenak. Aku mendengar suara yang terdengar seperti suara Mary di latar belakang, tajam dan mendesak. Mary sudah merencanakan ini selama berminggu-minggu, dan dia secara khusus memintaku untuk menelepon dan memastikan kamu datang. Aku mengaduk kopiku perlahan, memperhatikan krimnya berputar-putar membentuk pusaran-pusaran kecil. Mary bertanya secara spesifik, Mary yang sama yang biasanya menganggap kehadiranku sebagai ketidaknyamanan yang tak perlu. Dia baik sekali. Ya, dia sangat bersemangat. Tawa Harry terdengar dipaksakan, seperti logam. Pestanya dimulai jam 2, tapi mungkin kamu bisa datang sedikit lebih awal. Kami ingin membicarakan beberapa hal keluarga. Sendok berdenting di cangkir saat aku meletakkannya. Urusan keluarga? Selama 3 tahun menjanda, urusan keluarga tak pernah membutuhkan pembicaraan khusus. Masalah keluarga seperti apa? Oh, kau tahu, cuma merencanakan sesuatu, rencana masa depan. Mary punya beberapa ide tentang bagaimana kita semua bisa lebih terlibat satu sama lain. Aku berjalan ke jendela, ponsel menempel di telinga, memperhatikan Bu Henderson di seberang jalan menyirami kotak-kotak bunganya. Mary dengan ide-ide tentang keterlibatan keluarga, perempuan yang menghabiskan makan malam Natal tahun lalu, mengecek ponselnya setiap 5 menit. Kedengarannya bagus, Harry. Aku menjaga nada suaraku tetap tenang, tetapi naluri bisnisku berteriak. 30 tahun membaca orang-orang dari berbagai meja konferensi telah mengajariku ketika seseorang menjual sesuatu yang tidak mereka yakini. Bagus. Jadi, kamu akan sampai di sana lebih awal, mungkin sekitar pukul 1.30. Aku melirik kulkas tempat gambar terbaru Alexa tergantung di samping daftar belanjaku. Sebuah rumah miring dengan figur-figur tempel bertuliskan kakek, ayah, ibu, dan aku dengan krayon ungu. Gadis kecil itu adalah titik paling terang di duniaku sejak Ellen meninggal. Tentu saja, aku akan datang lebih awal. Aku tidak akan melewatkan hari Alexa untuk apapun. Sempurna. Dan ayah, suara Harry merendah, tetaplah berpikiran terbuka tentang apa yang ingin kita bicarakan, oke? Intinya adalah memastikan semua orang terurus. Sambungan terputus sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya. Semua sudah diurus. Aku menatap telepon itu cukup lama, lalu meletakkannya di meja di samping koranku yang belum tersentuh. Ada yang tidak beres. Suara Harry terdengar bersalah, sama seperti saat dia berumur 8 tahun dan meminjam uang dari dompet Ellen untuk membeli permen. Tapi ini terasa lebih besar daripada kenakalan masa kecil. Aku menuangkan kopi segar dan mencoba menepis rasa gelisah. Mungkin Mary benar-benar ingin memperbaiki hubungan keluarga.
Mungkin aku terlalu banyak menafsirkan undangan sederhana itu. Tapi saat saya kembali menikmati kopi, saya tak bisa berhenti memikirkan kalimat itu, memastikan semua orang terurus. Menurut pengalaman saya, ketika orang-orang mulai berbicara tentang mengurus semua orang, biasanya yang mereka maksud adalah mengurus diri sendiri terlebih dahulu. Aku menatap gambar Alexa lagi dan tersenyum meskipun khawatir. Apapun yang direncanakan Harry dan Mary untuk dibicarakan, itu bisa ditunda sampai aku merayakan ulang tahun cucuku yang ke-8. Beberapa al memang lebih penting daripada kerumitan orang dewasa. Namun, saya selalu ingat untuk mendengarkan dengan saksama apapun yang ingin mereka bicarakan. 20 menit kemudian, aku berdiri di lemari kamarku, memandangi kemeja-kemeja yang tak akan pernah Ellen lihat aku pakai lagi. Kemeja Oxford biru itu mengingatkanku pada pemakamannya, seperti yang Mary bisikan tentang semua ruang ini, sementara kami menguburkan istriku. Meski begitu, ada sesuatu dalam nadanya yang terasa penuh perhitungan. Aku menarik kemeja dari gantungannya dan menatap pantulan diriku di cermin. $70.000. Itulah yang kuberikan kepada mereka selama 3 tahun terakhir. Cicilan KPR, cicilan mobil, uang sekolah swasta Alexa. Ellen mungkin akan menganggapnya berlebihan, tetapi dia juga paham bahwa Alexa pantas mendapatkan yang lebih baik daripada yang bisa diberikan orang tuanya sendirian. Dompet saya terasa berat di saku belakang saat saya berpakaian. 3 kartu kredit saya habis untuk keperluan darurat Harry, perbaikan transmisi darurat yang berubah menjadi perbaikan mesin total, kebutuhan Mary untuk belanja bahan makanan yang berubah menjadi pengeluaran bulanan. Setiap permintaan disampaikan dengan penjelasan Harry yang malu-malu dan rasa terima kasih Mary yang tepat waktu. Saat berjalan ke dapur untuk mengambil kunci, aku melewati kulkas tempat gambar terbaru Alexa tergantung di samping daftar belanjaku. Dia menggambar perjalanan memancing terakhir kami, 2 figur tongkat di tepi danau krayon biru, keduanya tersenyum. Hari terbaik yang pernah ada, kakek, ditulis dengan spidol ungu di bagian bawah. Saat itulah saran Mary baru-baru ini menyadarkan saya. 3 minggu yang lalu, berdiri di tempat yang sama persis, ia melihat sekeliling dapur saya dan berkata, "Norman, tidakkah menurutmu rumah ini terlalu besar untukmu? Ada komunitas hunian berbantuan yang nyaman di mana kamu tidak perlu khawatir tentang perawatan." Harry dengan cepat mengganti pokok bahasan ke musim softball Alexa, tetapi mata Mary tetap tertuju pada meja granitku, peralatan mahal yang dipilih Ellen dan aku bersama, tatapan penuh perhitungan yang sama yang ia tunjukkan di pemakaman. Aku meraih kunci mobilku dari meja, teringat kata-kata terakhir Ellen yang masih terngiang, "Berjanjilah padaku kau akan selalu menjaga Alexa, tapi awasi Harry baik-baik. Dia lemah, dan orang lemah membuat pilihan yang berbahaya ketika seseorang yang kuat berbisik di telinga mereka." Waktu itu, kupikir maksudnya teman minumnya atau rencana cepat kaya. Sekarang, aku jadi bertanya-tanya, apakah Ellen melihat sesuatu dalam diri Mary yang tak kusadari? Caranya mengawali setiap percakapan soal uang dengan kebutuhan Alexa, membuatku merasa egois karena mempertanyakan pengeluaran. Pembuka pintu garasi berdengung saat cahaya pagi menyinari Mercedesku. Mobil Ellen masih terparkir rapi di tempatnya, tertutup rapat. Saya terus membayarnya selama berbulan-bulan setelah kematiannya, tak mampu mengakui bahwa ia benar-benar tiada. Mungkin itu yang mereka harapkan, ketidakmampuan saya untuk menolak ketika menyangkut keluarga. Kakek yang lebih suka membayar daripada menjecewakan. Yang lebih suka perkaya daripada menyelidiki. Namun, 40 tahun di bidang konstruksi telah mengajari saya untuk memeriksa fondasi sebelum membangun sesuatu yang penting. Aku mundur perlahan dari jalan masuk, memperhatikan rumahku mengecil di kaca spion. Menjelang malam nanti, setelah percakapan apapun yang direncanakan Harry dan Mary, aku curiga aku akan melihat semuanya secara berbeda. Untuk saat ini, saya perlu membelikan kuku perempuan saya dia ulang tahun. Sesuatu yang istimeva. Mungkin dia terakhir yang akan saya berikan kepadanya sebelum segalanya berubah. Northtown Mall ramai dengan energi Sabtu pagi saat saya parkir di dekat pintu masuk utama. Pukul 8.15, dan keluarga-keluarga sudah berbondong-bondong menuju toko mainan. Waktu yang tepat untuk hadiah Alexa. Bagian arsitektur Lego langsung menarik perhatian saya. Alexa sudah terpesona oleh bangunan sejak kunjungan sekolahnya ke Space Needle bulan lalu. Set patung Liberty menarik perhatian saya,
Cukup detail untuk menantang keterampilannya yang terus berkembang, tetapi tidak berlebihan. $180 tampak masuk akal untuk sesuatu yang akan memenuhi pikirannya yang ingin tahu selama berminggu-minggu. Pilihan yang bagus, Pak, kata petugas muda itu sambil tersenyum sambil menghitung belanjaan saya. Putri saya suka seri ini. Mau dibungkus kado. Tolong. Ini untuk ulang tahun cucuku yang ke-8. Perhentian berikutnya, perlengkapan olahraga. Alexa bilang ingin punya sepeda sungguhan, bukan sepeda merah muda mungil yang sudah tak muat lagi. Model trek yang dipajang di dekat jendela tampak sempurna. Rangka ringan, rem tangan yang dapat diatur, strip reflektif untuk keselamatan. $320, tetapi wajahnya yang gembira akan sepadan dengan setiap sennya. Setelah memasukkan kotak sepeda ke dalam SUV saya melihat jam tangan. Pukul 9.10, masih banyak waktu untuk satu pemberhentian lagi. Norman. Kejutan yang menyenangkan. Dorothy Henderson muncul di samping mobilku, menggenggam tas belanja dari toko buku. Tetangga saya yang sudah 15 tahun menjadi tetangga saya tampak sangat senang melihat saya. Rambut peraknya tertata rapi meskipun masih pagi. Dorothy, selamat pagi. Mau belanja akhir pekan lebih awal. Oh, kau kenal aku. Aku suka menerobos kerumunan. Dia menunjuk ke arah pintu masuk mal. Meskipun kurasa kau di sini untuk persiapan ulang tahun. Harry sempat menyinggung pesta Alexa waktu aku bertemu dengannya minggu lalu. Dia menyebutkannya. Aku menutup pintu belakang SUV, penasaran. Di mana kau bertemu dengannya? Pusat kota, tepatnya. Selasa pagi, kurasa. Mary sedang bersamanya, dan mereka keluar dari First National Bank dengan setumpuk dokumen. Dorothy terkekeh. Kelihatannya sangat resmi dan serius. Mungkin sedang refinancing sesuatu seperti yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Selasa. 4 hari yang lalu, Harry tidak menyinggung urusan perbankan apapun selama panggilan teleponnya yang menegangkan tadi pagi. Tapi, kenapa dia menyinggungnya? Orang-orang selalu mengurusi urusan keuangan tanpa menyebarkan detailnya. Mungkin cuma urusan rutin, kataku sambil memindahkan tas belanja ke tanganku yang lain. Tentu saja, sayang. Lagi pula itu bukan urusanku. Dorothy menepuk lenganku dengan sayang. Baiklah, lebih baik aku membiarkanmu menyelesaikan belanjamu. Sampaikan salamku untuk cucu perempuanmu yang manis itu. Ia bergegas pergi menuju toko buku, meninggalkanku yang berdiri di samping mobil dengan perasaan gelisah yang samar. Urusan perbankan di hari Selasa, panggilan telepon yang menegangkan di hari Sabtu. Waktunya terasa seperti kebetulan yang aneh, tetapi lagi pula, Harry sepertinya selalu disibukkan oleh berbagai krisis keuangan. Aku menepis perasaan itu dan menuju ke toko bunga di dekat pintu masuk timur mal. Mary selalu menyukai bunga, dan mawar putih akan menjadi isyarat yang penuh perhatian untuk tuan rumah pesta Alexa. Si penjual bunga, seorang wanita parubaya dengan kuku-kuku kotor, membungkus selusin mawar bertangkai panjang dengan kertas perak dengan sangat rapi. Ini cantik sekali, katanya sambil membetulkan pita. Untuk acara spesial, pesta ulang tahun cucu perempuanku. Ini untuk ibunya. Betapa perhatiannya. Dia pasti suka. Harganya $28 untuk bunga yang akan layu dalam seminggu, tapi ekspresi senang Mary sepadan dengan biayanya. Tindakan kecil ini penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama saat ada ketegangan yang mendasarinya. Pada pukul 9.30, SUV saya sudah penuh berisi paket-paket yang nilainya hampir $600 untuk perayaan ulang tahun. Set Lego, sepeda, mawar, dan kartu yang saya pilih. Tiap barang dipilih dengan mempertimbangkan kebahagiaan Alexa. Begitulah yang dilakukan para kakek. Mereka memanjakan cucu-cucu mereka tanpa malu dan menikmati setiap momennya. Saat berkendara pulang melewati kemacetan Sabtu pagi, saya mendapati diri saya berpikir tentang pengamatan santai Dorothy, Harry dan Mary di bank dengan kertas-kertas, ekspresi serius, urusan resmi yang tidak sempat disebutkan Harry. Namun, pasangan suami istri juga menangani banyak sekali tugas administratif tanpa melibatkan keluarga besar, pembaruan asuransi, pembiayaan kembali KPR, rekening tabungan kuliah untuk Alexa.
Banyak alasan yang sah bisa menjadi alasan kunjungan mereka ke pusat kota. Tetap saja, saat aku berbelok ke jalan masuk rumahku, aku tidak dapat mengabaikan suara kecil di kepalaku yang bertanya-tanya mengapa Harry terdengar sangat gugup pagi ini, jika semuanya benar-benar rutin seperti yang terlihat. Setelah membungkus kado Alexa dan makan siang sebentar, saya tiba di rumah Harry tepat pukul 14. Pintu depan terbuka sebelum saya sempat membunyikan bel. Norman. Mary praktis menyanyikan namaku, lengannya terentang lebar seolah kami sudah berbulan-bulan tak bertemu, bukan berminggu-minggu. Kamu tampak luar biasa hari ini. Antusiasme ini terasa asing. Mary biasanya menawarkan senyum sopan dan pelukan singkat sebelum beralih ke pekerjaan dapur. Hari ini, dia menyentuh lenganku 2 kali sambil berbicara. Matanya bersinar dengan energi yang belum pernah kulihat diarahkan kepadaku sebelumnya. Terima kasih, Mary. Pestagna kelihatan meria. Aku melangkah masuk sambil membawa kotak sepeda dan tas hadiah berisi set Lego. Pita warna-warni tergantung di setiap pintu, dan gugusan balon memenuhi setiap sudut, jauh lebih rumit daripada perayaan ulang tahun sebelumnya. Ayah, itu dia. Harry muncul dari ruang tamu, suaranya menggema di seluruh rumah seperti penjajah karnaval. Kemari, temui Mike dari kantor. Mike, ini ayahku yang luar biasa, yang sudah sering kuceritakan padamu. Ayah yang luar biasa. Obrolan Harry di tempat kerja tentang saya biasanya berfokus pada metode bisnis saya yang kuno atau keteguhan hati saya saat pensiun. Namun hari ini, dia menepuk bahuku dengan antusiasme teatrikal, tawanya bergema terlalu keras di lorong yang didekorasi. Ruang tamu dipenuhi wajah-wajah yang familiar. Keluarga Johnson dari rumah sebelah mengobrol di dekat perapian, sementara Nyonya Smith duduk dengan hati-hati di sofa, mengamati segala sesuatu dengan mata tajam. Carlos dan Elena Martinez membantu putra mereka Tommy mengatur permainan pesta di meja kopi. Kakek. Alexa berlari ke arahku, senyum tulusnya menembus atmosfer buatan bagai sinar matahari. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku, dan sesaat, dunia terasa normal kembali. Selamat ulang tahun, sayang. Aku menyerahkan tas hadiah itu padanya. Yang ini dulu, baru kejutan besarnya. Dia membuka bungkusan set arsitektur Lego itu dengan jari-jarinya yang hati-hati, matanya terbelalak melihat gambar patung Liberty di kotaknya. Namun, ketika ia mendongak untuk mengucapkan terima kasih, ada sesuatu yang berkelebat di wajahnya. Bayangan kesedihan yang sirna saat Mary mendekat. Kakek murah hati, sayang, ucapkan terima kasih dengan benar. Terima kasih, kakek. Keren banget. Suara Alexa terdengar tulus, penuh apresiasi, bercampur rasa bersalah dan khawatir. Seorang anak berusia 8 tahun seharusnya tidak terdengar begitu terbebani saat merayakan ulang tahunnya sendiri. Harry membimbing saya ke dapur tempat Mike Davidson menyesap bir dan berbasa-basi tentang penjualan mobil. Obrolan berjalan cukup normal, tetapi Harry terus menyela dengan pujian yang tidak perlu tentang kebijaksanaan bisnis dan kepemimpinan keluarga saya. Setiap komentar terasa seperti dilatihkan, seperti baris-baris naskah yang dihafalnya dengan buruk. Norman tahu segalanya tentang membangun hubungan yang sukses. Harry mengumumkan kepada Mike. Dia mengajariku banyak hal tentang kepercayaan dan kesetiaan keluarga. Kepercayaan dan kesetiaan keluarga. Topik-topik aneh untuk obrolan santai di pesta, apalagi jika disampaikan dengan intensitas Harry yang sedang mania. Mike mengangguk sopan, jelas merasa tidak nyaman dengan pujian Harry yang berlebihan terhadap ayahnya sendiri. Mary muncul kembali dengan sepiring makanan pembuka, memposisikan dirinya di antara saya dan tamu-tamu lainnya. Norman, kamu harus coba canape ini. Aku yang membuatnya, terutama karena seleramu yang canggih. Selera saya yang canggih? Mary tidak pernah memperhatikan preferensi makanan saya, selain memastikan makanannya tersedia dalam jumlah yang cukup di acara kumpul keluarga. Sekarang, dia berdiri di sampingku, mengisi ulang gelas anggurku sebelum kosong, dan bertanya tentang tingkat kenyamananku setiap beberapa menit. Dari seberang ruangan, saya memperhatikan Alexa membuka kartu ucapan dari teman-teman sekolahnya. Gerakannya tampak kaku, sopan, tetapi jauh. Ketika Tommy Martinez bertanya tentang set Lego barunya,
Ia mengangguk dan tersenyum dengan sopan. Namun, tanggapannya kurang menunjukkan kegembiraan tulus yang saya harapkan. Dia tumbuh besar dengan sangat cepat, ujar Bu Smith, sambil duduk di sampingku di sofa. Anak yang sangat perhatian. Minggu lalu, dia bertanya padaku apakah kakek nenek dan orang tua pernah berselisih pendapat tentang keputusan penting. Gelas anggurku berhenti di tengah jalan menuju bibirku. Apa yang kau katakan padanya? Bahwa keluarga mengatasi perbedaan dengan cinta dan kejujuran. Nyonya Smith mengamati Alexa dengan tatapan prihatin, meskipun ia tampak dihantui oleh sesuatu yang melampaui kekhawatiran masa kecil yang normal. Di seberang ruangan, Harry dan Mary bertukar pandang sekilas, semacam komunikasi tanpa kata yang menunjukkan koordinasi. Saya menyadari mereka telah melakukan itu sepanjang sore. Kontak mata singkat, anggukan kecil, interupsi yang tepat waktu ketika percakapan membahas topik tertentu. Sore itu berlanjut dengan kegembiraan yang dipaksakan dan koreografi yang cermat. Setiap senyum terasa penuh perhitungan, setiap tawa agak terlalu keras, setiap gestur kasih sayang keluarga ditampilkan di hadapan penonton. Hanya perilaku Alexa terhadapku yang tetap autentik, meski dibayangi oleh beban apapun yang dipikulnya. Saat pesta hampir berakhir, dan para tamu mulai mengemasi barang-barang mereka, Harry menarik perhatian saya dengan gestur yang agak santai. Ayah, tetaplah di sini setelah semua orang pergi, ya? Mary dan aku sudah menantikan obrolan keluarga yang kita bicarakan. Keceriaan buatan itu mulai membebaniku bagai kelembapan sebelum badai. Aku pamit sambil tersenyum sopan, sambil menyebutkan kamar mandi di ujung lorong. Mary langsung melompat berdiri, memberikan arahan yang tidak saya perlukan. Kekhawatirannya terasa seperti dibuat-buat dan tidak tulus. Saat menjauh dari keramaian pesta, aku melihat Alexa sedang memperhatikanku dari samping meja hadiah. Ada sesuatu dalam raut wajahnya, kekhawatiran bercampur tekad, yang membuatku terdiam. Ketika aku sampai di lorong yang dipenuhi foto-foto keluarga, langkah kaki kecil mengikuti di belakangku. Kakek. Suaranya nyaris tak terdengar lagi. Aku menoleh dan mendapati dia melirik ke arah ruang tamu, memastikan kami hanya berdua. Gadis yang berulang tahun, yang seharusnya berseri-seri karena kegembiraan, malah tampak seperti memikul beban dunia di pundak anak berusia 8 tahun. Ada apa, sayang? Aku berlutut setinggi matanya, menyadari ekspresi serius yang diwarisinya dari Ellen. Kamu kelihatan gelisah. Ia menggigit bibir bawahnya, sebuah gestur yang mengingatkanku pada neneknya saat percakapan sulit. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting tentang ibu dan ayah. Dadaku sezak. Bagaimana dengan mereka, sayang? Mereka berencana mengambil uangmu malam ini. Kata-kata itu terucap terburu-buru, seolah-olah ia sudah berlatih. Setelah semua orang pulang, aku mendengar mereka bicara tadi malam, padahal aku seharusnya tidur. Lorong itu terasa sedikit miring. Aku mencengkeram kusen pintu untuk menyeimbangkan diri, berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang demi dia. Apa sebenarnya yang kau dengar? Ibu bilang, uangmu terlalu banyak untuk orang tua yang tinggal sendirian. Suara Alexa semakin lirih. Ibu bilang ke ayah kalau mereka akan menyelesaikan masalah itu malam ini. Ayah tampak takut, tapi ibu bilang surat-surat dari bank akan membuat semuanya legal. Dokumen dari bank. Kunjungan hari Selasa yang disebutkan Dorothy Henderson tiba-tiba terasa sangat masuk akal. Naluri bisnis saya, yang terpendam selama bertahun-tahun, kembali bergemuruh dengan sangat jernih. Apakah mereka mengatakan hal lainnya? Tanyaku lembut, meski pikiranku dipenuhi berbagai implikasi yang kuharap tak dapat dipahami oleh anak berusia 8 tahun. Ayah terus bilang, bagaimana kalau dia tahu? Dan ibu bilang sudah terlambat. Air mata menggenang di matanya. Kakek, aku tidak mau mereka mengambil uangmu. Hanya kakek yang benar-benar mendengarkanku. Aku memeluknya erat, merasakan tubuh mungilnya bergetar di tubuhku. Cucu perempuan Ellen menyimpan rahasia orang dewasa yang tak seharusnya diungkap anak-anak. Pengkhianatan itu semakin dalam, menyadari bahwa mereka telah merencanakan ini di depan telinga orang-orang yang tak berdosa. Dengarkan aku baik-baik, bisikku di rambutnya. Kau benar memberitahuku.
Tapi kita harus merahasiakan ini untuk saat ini, oke? Kau bisa melakukannya. Dia mengangguk di bahuku. Kau mau menghentikan mereka? Ya, sayang. Aku akan urus semuanya. Aku menjaga jarak dengannya, memastikan dia bisa melihat kepastian di mataku. Tapi kita harus kembali ke pestamu sekarang dan bersikap normal. Bisakah kau berani untukku? Kurasa begitu. Ia menyeka hidungnya dengan punggung tangan. Apa kau masih akan mencintaiku kalau ibu dan ayah marah? Pertanyaan itu menghantamku bagai pukulan fisik. Alexa, tak ada yang bisa dilakukan orang tuamu untuk mengubah betapa aku mencintaimu. Tak ada. Mengerti? Rasa lega memenuhi wajahnya. Senyum tulus pertama yang kulihat sepanjang sore. Aku juga sayang kakek. Bergandengan tangan, kami berjalan kembali menuju suara-suara pesta, tetapi segalanya telah berubah dalam bisik-bisik singkat itu. Putra yang kubesarkan, menantu yang kubiayai, keluarga yang kupercayai sepenuh hati, semuanya kini dipandang melalui lensa pengkhianatan yang terencana. Saat kami kembali ke pesta, aku menangkap tatapan Harry dari seberang ruangan. Ia tersenyum dan melambaikan tangan, antusiasme palsu yang sama yang sebelumnya membuatku bingung. Sekarang aku mengerti persis apa tujuan pertunjukan itu. Kembali ke pesta terasa seperti berjalan ke panggung di mana semua orang lupa bahwa mereka sedang berakting. Saya kembali berbincang dengan ketenangan alami yang telah diajarkan oleh 40 tahun negosiasi bisnis, sambil secara internal mencatat setiap lirikan antara Harry dan Mary dengan kejelasan baru yang memilukan. Nyonya Smith sedang membicarakan kebunnya ketika saya melihat Harry memeriksa arlojinya untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. Mary langsung muncul di sampingnya. Kontak mata singkat mereka kini jelas terkoordinasi, bukan sekadar kebetulan. Saya menyadari bahwa mereka sedang mengatur saya, memastikan saya tetap merasa nyaman, terlibat, dan, yang terpenting, hadir untuk apapun yang telah mereka rencanakan setelah para tamu pergi. Norman, bagaimana kalau minum anggur lagi? Tangan Mary menyentuh lenganku dengan penuh perhatian. Kamu kelihatan agak pucat. Apa kamu baik-baik saja? Pucat? Ya, mungkin saja. Mengetahui keluargamu berencana mencuri karyamu mungkin akan membuat seseorang seperti itu. Tapi aku berhasil menampilkan senyum lelah yang tidak sepenuhnya dibuat-buat. Hanya sedikit sakit kepala. Tapi aku baik-baik saja. Ekspresinya berubah hampir tak kentara, jenis ekspresi mikro yang telah kubaca dari para lawan di ruang rapat, kelegaan bercampur perhitungan. Kakek yang lelah dan agak sakit akan lebih mudah dimanipulasi daripada kakek yang waspada. Selama 1 jam berikutnya, aku memainkan peranku dengan sempurna. Seorang kakek yang baik hati, kepala keluarga yang murah hati, lelaki tua, mungkin tidak setajam dulu. Saya menerima perhatian mereka, memuji keramah tamahan mereka, dan mengamati koordinasi mereka yang semakin jelas dengan minat yang terpisah untuk mempelajari strategi lawan catur. Harry terus mengalihkan pembicaraan dari topik keuangan. Setiap kali tamu membahas ekonomi atau perencanaan pensiun, Mary mengalihkan pembicaraan ke rumah saya, kesehatan saya, dan rencana tempat tinggal saya di masa depan. Mereka mengatur arus informasi, memastikan tidak ada yang bertentangan dengan narasi apapun yang telah mereka bangun untuk diskusi keluarga penting malam ini. Sekitar pukul 17.30, ketika bayangan senja mulai memanjang dan para tamu mulai mengumpulkan barang-barang mereka, saya mengumumkan niat saya untuk pulang. Saya rasa saya harus pulang lebih awal. Sakit kepala ini tidak kunjung membaik. Efeknya langsung terasa. Harry dan Mary saling berpandangan dengan ekspresi khawatir yang nyata. Ayah, tunggu. Harry bergeser menghalangi jalanku menuju pintu. Kita ingin sekali membicarakan urusan keluarga penting yang kita bicarakan. Ingat, Ayah janji akan tetap di sini setelah semua orang pergi. Mungkin lain kali, kataku, mempertahankan sikap kakek yang lelah. Aku benar-benar butuh istirahat. Tapi Norman, Mary melangkah mendekat, suaranya terdengar mendesak, kami punya rencana khusus untuk malam ini, sesuatu yang sudah kami persiapkan selama berminggu-minggu. Sesuatu yang telah mereka persiapkan selama berminggu-minggu. Kunjungan bank yang disaksikan Dorothy Henderson. Dokumen hukum,
rencana yang membutuhkan kehadiran dan kerja sama saya. Saya bisa melihat keputusasaan merayap ke dalam penampilan mereka saat jadwal yang diatur dengan hati-hati terancam runtuh. Aku yakin bisa menunggu sampai besok, jawabku lembut. Keluarga tidak akan pergi kemana pan. Wajah Harry memerah. Sebenarnya, Ayah, ada beberapa masalah mendesak yang perlu kita bahas. Masalah keuangan yang tidak bisa ditunda. Masalah keuangan yang tak bisa ditunda. Menarik sekali Harry bisa mengungkapkannya persis seperti itu. Aku menyimpan komentar itu bersama semua informasi lain yang kukumpulkan sepanjang sore yang surrealis ini. Besok, Nak, aku janji. Aku menoleh ke arah Alexa, yang sedari tadi memperhatikan percakapan kami dengan tatapan khawatir. Berlutut sejajar dengannya, aku menariknya ke dalam pelukan polos terakhir kami sebelum semuanya berubah. Terima kasih untuk pesta ulang tahun yang paling indah, sayang. Terima kasih atas hadiah-hadiahku, kakek. Lengan mungilnya mengalungkan erat di leherku. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu, lebih dari yang kau tahu. Bisikku di telinganya, cukup pelan hingga hanya dia yang bisa mendengar. Semuanya akan baik-baik saja. Sambil berdiri, aku merasakan tangan Harry di bahuku, lebih berat dari yang seharusnya, hampir seperti menahan. Ayah, tolong beri kami waktu 1 jam. 1 jam untuk membahas keputusan keluarga yang penting ini. Aku menatap mata putraku dan melihat bukan anak laki-laki yang kubesarkan, melainkan seorang pria putus asa yang keserakahannya telah mengalahkan cinta yang tersisa. Kesadaran itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga, tetapi suaraku tetap tenang. Lain kali saja, Harry. Aku harus pulang sekarang. Berjalan menuju mobilku sementara mereka menonton dari ambang pintu, Mary berbisik mendesak di telinga Harry. Keduanya memancarkan ketegangan frustrasi, aku merasakan beban penampilan akhirnya terangkat dari pundakku. Sendirian di Mercedes saya duduk sejenak di halaman rumah mereka, merenungkan betapa dahsyatnya apa yang baru saja terjadi. Keluarga saya telah merencanakan untuk merampok saya malam ini dengan dokumen hukum dan persiapan yang matang. Menyalakan mesin, saya berangkat meninggalkan rumah tempat saya merayakan apa yang mungkin menjadi pertemuan keluarga normal terakhir saya. Di dalam rumahku, keheningan terasa berbeda dibandingkan pagi itu. Tidak lagi damai, tetapi penuh dengan tujuan. Saya langsung berjalan menuju kantor rumah saya, ruangan tempat saya membangun bisnis konstruksi saya dari satu truk dan tekad yang kuat. 40 tahun dokumen penting tersimpan di brankas dinding di belakang potret Ellen saat aku memutar kunci kombinasi. Ingatan otot dari puluhan tahun urusan bisnis menuntun jari-jariku. 18-1959, ulang tahun Ellen. Ironi itu tidak hilang dari pikiranku bahwa kenangannya akan membantuku melindungi apa yang telah kami bangun bersama. Dokumen-dokumen itu menceritakan kisah yang terlalu saya percayai untuk dibaca dengan benar. Laporan bank yang mengungkapkan pola permintaan keuangan yang meningkat dari ratusan menjadi ribuan selama 3 tahun, portofolio investasi yang nilainya jauh lebih besar daripada yang disadari Harry atau Mary. Akta kepemilikan properti untuk properti sewa yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Dan, yang paling penting, catatan setiap pembayaran yang saya lakukan untuk mendukung gaya hidup mereka, 247 transaksi individu. Saya mendokumentasikan semuanya dengan ketepatan metodis yang membuat bisnis saya sukses. Pembayaran hipotek, perbaikan mobil, tagihan medis, biaya sekolah swasta untuk Alexa. Setiap pembayaran dibenarkan oleh beberapa keadaan darurat keluarga atau kesempatan yang tampaknya masuk akal pada saat itu. Duduk di meja saya dengan foto Ellen yang terpampang di rak buku, akhirnya saya melihat manipulasi itu dengan jelas. Permintaan yang terus meningkati tutela menjadi pengkondisian. Melati saya untuk mengiakan permintaan yang semakin besar. Saran Mary tentang panti jompo bukanlah untuk kesejahteraan saya. Saran itu adalah pengintaian untuk rencana pencurian malam ini. Setiap cicilan KPR, setiap cek uang kuliah, kataku lantang pada foto Ellen. Mereka sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Ponselku diam saja di atas meja. Harry dan Mary pasti sedang sibuk memikirkan cara melanjutkan tanpa kehadiranku dalam diskusi keluarga penting mereka. Pikiran itu memberi saya kepuasan yang mendalam. Saat membuka berkas kartu nama saya menemukan nomor pribadi James Miller,
20 tahun persahabatan dan rasa hormat profesional dengan Wakil Presiden First National Bank. James akan mengingat kontraktor yang teliti dan teliti yang tidak pernah melewatkan pembayaran atau mengingkari janji. Lebih penting lagi, ia akan mengerti persis arti sebenarnya dari dokumen hukum yang diperoleh dengan dalih palsu. Jam menunjukkan pukul 21.30, terlalu terlambat untuk panggilan bisnis, tetapi saya mencatat untuk besok pagi. Prioritas pertama, memahami dengan tepat dokumen apa saja yang telah diperoleh Harry dan Mary dan bagaimana menetralisir efektivitas hukumnya. Selanjutnya, saya meninjau kembali surat wasiat dan dokumen perwalian saya, pengaturan standar yang menyerahkan segalanya kepada Harry dengan ketentuan untuk pendidikan dan masa depan Alexa, ditulis ketika saya masih percaya putra saya memiliki integritas dan cinta kepada keluarganya daripada sekadar keserakahan akan uang kami. Dokumen-dokumen itu perlu segera direvisi. Catherine Davis telah mengesahkan sebagian besar dokumen hukum saya selama bertahun-tahun, independen, rahasia, dan tidak terhubung dengan bank manapun tempat Harry dan Mary mungkin bersekutu. Panggilan lagi untuk besok pagi. Sambil membentangkan laporan investasi di meja saya seperti rencana pertempuran, saya menghitung kekayaan bersih saya yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aset likuid sebesar 2,3 juta, ditambah 3 properti sewaan, ditambah rumah ini tanpa hipotek. Jauh lebih banyak dari dugaan Harry dan Mary, dan tentu saja lebih banyak dari yang dapat mereka curi dalam manuver hukum satu malam. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan bagi seorang gadis berusia 8 tahun yang orang tuanya rela membuatnya trauma dengan rahasia orang dewasa. Ini tentang hukuman bagi orang dewasa yang mengeksploitasi kasih sayang seorang pria tua kepada keluarganya. Ini tentang memastikan bahwa pengkhianatan datang dengan konsekuensi. Suara Ellen menggema dari percakapan terakhir kami, awasi Harry baik-baik. Orang lemah membuat pilihan yang berbahaya ketika seseorang yang kuat berbisik di telinga mereka. Sekarang aku mengerti. Mary telah berbisik-bisik selama 3 tahun, dan Harry selalu memilih keserakahan daripada kesetiaan keluarga. Ponselku tiba-tiba berdering, mengagetkanku yang sedang merencanakan sesuatu. Nama Harry muncul di ID penelepon. Aku membiarkannya berdering. Minggu pagi membawa kejelasan yang tak kunjung datang setelah malam yang gelisah. Setelah akhirnya tertidur menjelang fajar, saya terbangun dengan naluri bisnis saya yang sepenuhnya aktif dan rencana yang matang. Sambil minum kopi di kantor rumah, saya membuka berkas kontak bisnis saya ke nomor pribadi James Miller. Pukul 9 tampaknya tepat untuk menelepon seorang teman lama tentang masalah keuangan. James dan saya telah mempertahankan persahabatan kami selama 20 tahun melalui pinjaman, investasi, dan kesuksesan bertahap price construction. Dia akan mempercayai panggilan dari saya, terutama tentang manajemen portofolio. James, maaf mengganggumu minggu pagi. Aku memulai ketika dia menjawab, aku sedang meninjau portofolio investasiku dan ingin mendengar pendapatmu tentang beberapa ide konsolidasi. Norman, senang mendengar kabarmu. Suaranya terdengar hangat. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya sedang mempertimbangkan untuk menyederhanakan akun saya. Mungkin memusatkan semuanya agar pengelolaannya lebih mudah. Bagaimana kebijakan perbankan saat ini terkait program bantuan keuangan? Nah, ada beberapa pilihan tergantung kebutuhan Anda. Apakah Anda mempertimbangkan layanan otomatis atau bantuan manajemen yang lebih komprehensif? Pembukaan yang sempurna. Sebenarnya, saya sedang memikirkan tentang pengaturan kuasa hukum dan opsi konservatori. Apakah ada klien yang berurusan dengan hal itu baru-baru ini? James terdiam sejenak, dan aku hampir bisa mendengarnya mempertimbangkan batasan kerahasiaan. Lucu sekali kau bertanya. Minggu lalu, aku menerima beberapa pertanyaan tentang prosedur perwalian untuk anggota keluarga yang lanjut usia. Cangkir kopiku berhenti di tengah bibirku. Oh, proses yang rumit, kurasa. Sebenarnya, mereka tampak cukup siap. Sudah melakukan riset mendalam tentang persyaratan konservatori dan jadwal dokumentasi. Orang-orangnya sangat teliti. Sangat teliti. Putra dammenantu perempuan saya tela meneliti, dengan tepat kara merampas kemerdekan saya dengan presisi hukum. Itu sangat bijaksana dari mereka yang mau membantu keluarga mereka. Mereka menanyakan pertanyaan spesifik tentang evaluasi kompetensi mental,
dokumentasi manajemen keuangan, dan tenggat waktu persetujuan pengadilan. Pengetahuan profesional James persis seperti yang saya butuhkan. Mereka memahami terminologi tersebut lebih baik daripada kebanyakan pengacara yang pernah bekerja sama dengan saya. Evaluasi kompetensi mental, tenggat waktu persetujuan pengadilan. Mereka berencana menyatakan saya tidak kompeten dan mengambil alih semua yang telah saya bangun selama 40 tahun. Ruang lingkap pengkhianatan mereka terus meluas melampaui apa yang kubayangkan. Apakah mereka tampak yakin dengan situasi mereka? Tanyaku hati-hati. Tentu saja. Mereka bilang dokumentasinya sudah siap, opini medisnya sudah disiapkan, dan mereka bilang prosesnya akan cepat setelah dimulai. James Turkey. Kebanyakan keluarga tidak begitu terorganisir saat menghadapi transisi perawatan lansia. Transisi perawatan lansia. Eufemisme itu membuat tangan saya mengepal di telepon. Mereka telah meneliti cara memasukkan saya ke institusionalisasi sambil mencuri kekayaan saya, dan mereka melakukannya dengan ketelitian profesional yang sistematis. Kedengarannya mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan anggota keluarga mereka, kataku. Itulah yang paling mengejutkan saya, betapa banyak persiapan yang mereka lakukan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai hukum dan cepat. Mereka bertanya tentang proses yang dipercepat, prosedur konservatori darurat. Konservatori darurat untuk situasi di mana tindakan segera diperlukan untuk melindungi aset seseorang dari ketidakmampuannya sendiri. Mendengar situasi saya sendiri dijelaskan dalam istilah perbankan klinis terasa surreal. Baiklah. Saya menghargai informasinya, James. Memberi saya gambaran yang lebih baik tentang pilihan-pilihan yang tersedia. Kapan saja, Norman. Sejujurnya, kau tampak lebih cerdas daripada pria yang usianya setengah darimu. Tak terbayang kau membutuhkan bantuan seperti itu selama puluhan tahun. Andai saja dia tahu betapa aku hampir membutuhkannya kemarin. Semoga kau benar. Terima kasih sudah menjawab teleponku hari Minggu. Senang sekali. Hubungi saya jika Anda ingin menjadwalkan konsultasi formal tentang portofolio Anda. Setelah menutup telepon, saya duduk menatap catatan percakapan saya. Evaluasi kompetensi mental, dokumentasi siap, pendapat medis disiapkan, prosedur darurat. Harry dan Mary tidak hanya berencana merampokku. Mereka telah merancang kerangka hukum yang lengkap untuk membenarkan pencurian hidupku. Telepon berdering tiba-tiba, menyadarkanku dari lamunanku. Nama Harry muncul lagi di ID penelepon. Kali ini, aku yang menjawab. Eilo. Aku menjawab telepon dengan rasa lelah yang disengaja, seolah-olah upaya untuk meraih mejaku membutuhkan energi yang cukup besar. Ayah, syukurlah. Aku sangat khawatir ayah pulang lebih awal kemarin. Suara Harry terdengar seperti kekhawatiran yang tulus, meskipun aku sekarang menyadari perhitungan di baliknya. Ayah baik-baik saja. Oh, Harry. Suaraku sedikit melemah, seolah sulit untuk berpikir jernih. Aku mengalami sakit kepala hebat sekali. Sulit berkonsentrasi. Kedengarannya tidak bagus. Mungkin sebaiknya kamu diperiksa dokter. Mary dan aku bisa mengantarmu ke klinik sore ini. Sempurna. Mereka mempercepat jadwal mereka persis seperti yang saya harapkan setelah mengacaukan rencana awal mereka. Kalian berdua perhatian sekali. Akhir-akhir ini aku merasa bingung sekali. Jangan khawatir, Ayah. Kami akan mengurus semuanya. Kami akan sampai sekitar 1 jam lagi. Oke. Setelah menutup telepon, saya menghabiskan 30 menit mempersiapkan diri untuk pertunjukan terbaik dalam hidup saya. Saya sedikit mengacak-acak rambut, mengenakan kardigan tua yang membuat saya terlihat lebih lemah, dan berlatih gerakan-gerakan yang lebih lambat dan ragu-ragu, khas orang tua yang kebingungan. Ketika mobil mereka tiba di jalan masuk rumahku, aku sudah siap. Norman, kami membawa beberapa dokumen yang mungkin bisa membantu situasimu. Mary mengumumkan saat mereka duduk di ruang tamuku. Dia membawa portofolio kulit yang terlihat mahal dan profesional, jenis yang digunakan pengacara untuk dokumen penting. Dokumen? Aku mengerja padanya, kuharap itu tampak seperti kebingungan yang sebenarnya. Dokumen apa? Harry mencondongkan tubuh ke depan,
Ekspresinya serius. Ayah, kami sudah mencari cara untuk membantu ayah mengelola berbagai hal dengan lebih baik. Keuangan ayah, keputusan medis, dan sebagainya. Mengatur? Aku menggosok pelipisku seolah-olah percakapan itu menyebabkan rasa sakit fisik. Aku tidak yakin aku mengerti. Segalanya terasa begitu rumit akhir-akhir ini. Mary membuka portofolio itu dengan sangat efisien. Dokumen-dokumen ini akan memberi kami kuasa untuk membantu urusan perbankan. Tagian dan Yanji Temu Medi Sanda. Anggap saja seperti memiliki sistem cadangan. Formulir-formulir itu tampak disiapkan secara profesional, dengan bagian-bagian yang ditandai untuk tanda tangan saya. Seseorang telah menginvestasikan banyak uang untuk konsultasi hukum atas pencurian ini. Aku menatap kertas-kertas itu seolah-olah berisi hieroglif. Semuanya begitu membingungkan, gumamku. Dulu aku lebih memahami hal-hal ini. Itulah mengapa kita perlu melakukan ini sekarang, desak Mary lembut. Sebelum keadaan semakin membingungkanmu. Harry Bergerac Jelisa. Ayah yakin baik-baik saja? Ayah tampak sangat berbeda hari ini. Aku menatapnya dengan rasa syukur yang kuharap bercampur aduk. Berbeda? Aku tidak merasa berbeda. Hanya lelah terus. Sakit kepala ini membuatku sulit berpikir jernih. Mary dan Harry bertukar pandang. Komunikasi terkoordinasi yang sama seperti yang kulihat di pesta, tetapi sekarang aku mengerti tujuannya. Mereka sedang mengevaluasi apakah aku cukup mabuk untuk menandatangani dokumen tanpa sepenuhnya memahami implikasinya. Norman, dokumen-dokumen ini akan memudahkan kami membantumu, lanjut Mary. Kamu tidak perlu repot mengurus semuanya sendirian. Kurasa itu akan menyenangkan, kataku perlahan, sambil mengambil salah satu dokumen dengan tangan gemetar. Tapi ini keputusan yang sangat besar. Kepalaku berdenyut-denyut, mencoba memikirkannya matang-matang. Tentu saja, ini keputusan besar, kata Harry cepat. Santai saja. Kesabaran Mary tampak semakin terkuras. Bukankah akan lebih mudah jika ada bantuan keluarga? Kau percaya pada kami, kan? Tentu saja, aku percaya padamu. Kau keluargaku. Aku meletakkan kertas-kertas itu dengan hati-hati. Tapi bolehkah aku memikirkannya dulu? Putuskan besok saat pikiranku sudah lebih jernih? Sakit kepala ini membuat semuanya jadi tidak jelas. Harry dan Mary saling berpandangan lagi, dan aku bisa melihat rasa frustrasi Mary yang tak terbendung di balik sikap pedulinya. Tentu, ayah. Kami akan datang besok pagi, dan ayah bisa menandatanganinya nanti. Setelah mereka pergi, aku membiarkan diriku terkulai di kursiku, menghentikan pertunjukan itu untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Dokumen yang mereka tinggalkan menceritakan kisah lengkapnya. Formulir surat kuasa yang akan memberi mereka kendali atas keuangan saya, keputusan medis, dan pengaturan tempat tinggal. Segala sesuatu yang diperingatkan James kepadaku, tertuang dalam bahasa hukum yang dirancang untuk mencuri hidupku. 3 jam kemudian, saya duduk di kantor rumah saya, meninjau catatan saya dari kunjungan Harry dan Mary, seperti seorang jenderal yang merencanakan kampanye. Dokumen kuasa mereka tersebar di meja saya, formulir profesional yang akan memberi mereka kendali penuh atas keuangan, keputusan medis, dan pengaturan tempat tinggal saya. Setiap baris tanda tangan ditandai dengan warna kuning, setiap persyaratan saksi ditandai dengan sangat teliti. Mereka telah mengerjakan pekerjaan rumah mereka, tetapi mereka lupa bahwa saya telah menghabiskan 40 tahun untuk mengerjakan pekerjaan rumah saya. Catherine Davis menjawab pada dering kedua. Norman, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Catherine, saya butuh jasa notaris besok pagi untuk beberapa dokumen keuangan keluarga. Bisakah Anda datang ke rumah saya sekitar pukul 10? Tentu saja. Dokumen apa yang sedang kita tangani? Saya memilih kata-kata dengan hati-hati. Formulir surat kuasa. Ini mungkin masalah keluarga yang agak sensitif. Jadi saya menghargai kebijaksanaan profesional Anda. Kau tahu kau bisa mengandalkan itu. Aku akan membawa stempel dan jurnalku. Sempurna. Catherine telah mengesahkan lusinan kontrak untuk bisnis konstruksi saya selama bertahun-tahun.
Dia langsung mengenali taktik tekanan atau paksaan yang tidak lazim. Itu bagian dari pelatihan profesionalnya. Panggilan berikutnya, James Miller. James, bisakah kamu datang besok pagi sekitar pukul 10? Aku sedang memikirkan percakapan kita kemarin, dan aku ingin meninjau portofolioku secara detail. Tentu saja, Norman. Setelah apa yang kita bahas tentang bantuan pengelolaan keuangan, saya rasa peninjauan menyeluruh akan lebih bijaksana. Bagus sekali. Mungkin bisa jadi edukatif. James Turkey. Aku akan membawakan dokumen yang dibutuhkan. Sampai jumpa jam 10. Sungguh mendidik. James akan menyaksikan apapun yang direncanakan Harry dan Mary, dan sebagai wakil presiden bank, dia akan mengerti persis apa yang dilihatnya. Yang lebih penting, kehadirannya akan menambah bobot hukum pada dokumentasi apapun tentang perilaku mereka. Keputusan terakhir, Harry. Kubiarkan suaraku membawakan ketidakpastian yang bergetar seperti yang kulakukan sore itu. Harry, aku sedang memikirkan kertas-kertas yang kau bawa. Kau benar. Aku memang butuh bantuan untuk mengurus semuanya. Ayah, senang sekali. Mary pasti lega sekali. Kita bisa datang besok pagi-pagi sekali. Aku sudah minta notaris untuk mengurus semuanya dengan benar dan sah. Jam 10 tepat. Sempurna. Dan ayah, terima kasih sudah mempercayakan ini pada kami. Percaya. Kata itu terasa getir di mulutku, tapi aku berhasil terdengar bersyukur. Kalian keluargaku. Tentu saja, aku percaya kalian. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela yang menghadap ke halaman belakang rumahku. Kebun mawar Ellen butuh perhatian, tugas lain yang kurus sendiri sejak kematiannya. Besok akan menentukan apakah saya akan terus mengelolanya sebagai orang bebas atau melihatnya layu di suatu fasilitas kehidupan berbantuan sementara Harry dan Mary membagi pekerjaan hidup kami. Saya mengeluarkan buku catatan kuning dan menuliskan urutan kejadian yang saya perkirakan akan terjadi besok. Pukul 9.45, Catherine tiba, menyiapkan perlengkapan notaris. Pukul 10, James tiba dengan dokumen portofolio. Pukul 10.05, Harry dan Mary tiba dengan harapan penandatanganan dokumen yang mudah. Pukul 10. Saksi profesional mengamati taktik manipulasi mereka. Pukul 10.15, kebenaran terungkap. Ironi yang indah itu tak luput dari perhatian saya. Mereka telah meneliti cara mencuri kemerdekaan saya melalui prosedur hukum, tetapi mereka lupa bahwa prosedur hukum membutuhkan saksi dan dokumentasi yang tepat. Besok, persyaratan yang sama akan mengungkap pengkhianatan mereka. 20 mil di seberang kota, Harry mungkin menjelaskan kepada Mary betapa kooperatifnya saya, bagaimana notaris akan membuat semuanya resmi, seberapa dekat mereka dalam mengendalikan jutaan dolar. Mereka akan merayakan malam ini, yakin bahwa seorang lelaki tua yang kebingungan akhirnya menerima bantuan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan ke dalam perangkap yang dibuat oleh otak bisnis yang sama yang telah membangun apa yang ingin mereka curi. Aku menatap gambar Alexa di kulkasku, keluarga figur tongkat kami berdiri di samping rumah yang miring. Hari esok akan menentukan apakah gadis kecil itu tumbuh besar bersama kakek nenek yang melindunginya, atau orang tua yang mengajarinya bahwa kesetiaan keluarga bisa dibeli dan dijual. Suara Ellen bergema dari 3 tahun lalu, berjanjilah padaku kau akan selalu menjaga Alexa. Saya bermaksud menepati janji itu. Senin pagi tiba dengan suasana mendung dan dingin. Saya kurang tidur malam itu, tetapi ketika Catherine tiba pukul 9.45 dengan stempel notaris dan jurnalnya, saya merasa benar-benar siap. Selamat pagi, Norman. Kantor rumah yang cantik, katanya sambil menata perlengkapannya di meja samping. Seharusnya ini simpel. James mengetuk tepat pukul 10, sambil membawa portofolio bankirnya. Selamat pagi, Norman. Siap untuk tinjauan portofolio? Lebih siap dari yang kau tahu, jawabku, sambil memposisikan diriku di belakang meja saat langkah kaki mendekati pintu depan. Harry dan Mary masuk dengan senyum percaya diri dan tas dokumen kulit mereka. Mereka berhenti sejenak ketika melihat Catherine dan James, tetapi Mary segera pulih. Betapa baiknya Anda mau meminta bantuan profesional, katanya dengan lancar. Ini akan membuat semuanya jauh lebih resmi. Memang, akan begitu,
Jawabku, suaraku tak lagi terdengar lemah seperti kemarin. Silakan, semuanya, duduk. Harry duduk di kursi di seberang mejaku, masih tersenyum. Ayah terdengar jauh lebih baik hari ini. Lebih seperti ayah yang dulu. Persis seperti diriku yang dulu. Tajam, jeli, dan cakap. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya langsung. Itulah sebabnya aku perlu memberitahumu sesuatu sebelum kita menandatangani dokumen apapun. Pena Mary berhenti bergerak di daftar periksa. Norman, ada apa? Aku tidak punya masalah, Mary, tapi aku sepenuhnya tahu rencanamu. Keheningan meregang bagai kawat yang tegang. Senyum Harry memudar. Ayah, rencana apa? Kami di sini untuk membantu ayah. Saya tahu tentang kunjungan Anda ke Bank James Selasa lalu. Saya tahu tentang prosedur perwalian yang Anda teliti. Saya tahu tentang evaluasi kompetensi mental yang Anda rencanakan. Wajah Harry memucat. Ekspresi Mary yang tadinya terkontrol dengan baik, retak sesaat sebelum ia mencoba mengendalikan diri. Norman, kamu bingung. Kami ke bank untuk membahas perencanaan keuangan kami sendiri. James, saya menyela, menoleh ke teman saya, apakah kamu bersedia berbagi apa yang mereka bahas selama pertemuan Selasa sore mereka? James Berdeam Professional. Mereka menanyakan pertanyaan detail tentang prosedur konservatori, persyaratan dokumentasi untuk menyatakan seseorang tidak kompeten secara mental, dan mempercepat proses pengadilan untuk pengelolaan keuangan darurat. Catherine mendongak dari jurnal notarisnya, tiba-tiba waspada. Tuan Price, apakah Anda mengatakan dokumen-dokumen surat kuasa ini dibuat dengan dalih palsu? Maksudku, mereka berencana untuk menyatakan aku tidak kompeten sehingga mereka bisa mencuri semua yang telah kubangun selama 40 tahun. Harry menemukan suaranya, meskipun suaranya tercekat. Ayah, kami mengkhawatirkanmu. Kemarin ayah tampak begitu bingung. Kemarin, aku sedang tampil. Hari ini, kau melihat siapa diriku yang sebenarnya. Aku membuka laci mejaku dan mengeluarkan dokumen yang telah kusiapkan. 247 transaksi selama 3 tahun. Pembayaran tunjangan sebesar $70.000. Setiap pembayaran hipotek, setiap perbaikan mobil, setiap tagihan uang sekolah swasta, semuanya terdokumentasi. Mary mencondongkan tubuh ke depan, nada putus asa merayapi suaranya. Itu pengeluaran keluarga yang sah. Pembayaran berserat. Melati saya untuk menerima jumlah yang semakin besar sampai saya setuju untuk melepaskan kemandirian saya. Saya menatapnya tajam. Anda meneliti dengan tepat bagaimana cara memasukkan saya ke rumah sakit jiwa sementara Anda membagi aset saya. Catherine meletakkan penanya. Ini sangat tidak lazim. Saya perlu memahami situasi selengkapnya sebelum mengesahkan apapun. Situasi selengkapnya, lanjut saya, adalah putra dan menantu perempuan saya menghabiskan waktu berminggu-minggu meneliti prosedur hukum untuk mencuri uang saya, berkonsultasi dengan pengacara tentang proses perwalian, dan berencana untuk menyatakan saya tidak kompeten secara mental berdasarkan bukti-bukti palsu yang membingungkan. Tangan Harry gemetar saat ia mencengkeram sandaran tangan kursinya. Kami tidak pernah. Kami hanya berpikir kau mungkin butuh bantuan mengurus semuanya. Bantuan mengelola kekayaan bersih $2,3 juta ditambah 3 properti sewa. Suaraku mengeras. Bantuan yang mengharuskan konsultasi pengacara tentang prosedur konservatori darurat. Mary tiba-tiba berdiri. Kau memutarbalikkan segalanya. Kami mencintaimu. Cinta tidak melibatkan konspirasi. Mary. Cinta tidak melibatkan riset tentang cara merampas kemerdekaan seseorang selagi mereka masih sehat dan kompeten. James berbicara pelan. Norman, pertanyaan yang mereka ajukan sangat spesifik. Mereka tahu terminologi hukum yang jarang ditemui kebanyakan keluarga kecuali mereka sedang merencanakan sesuatu yang penting. Catherine mengangguk muram. Menurut pengalaman saya, perencanaan keuangan keluarga yang sah tidak memerlukan riset evaluasi kompetensi mental. Ruangan itu hening, hanya terdengar napas Harry yang terengah-engah. Ia menatapku dengan tatapan yang hampir mengenali, mungkin untuk pertama kalinya melihat pengusaha yang telah mengumpulkan kekayaan yang coba mereka curi.
Apa yang terjadi sekarang? Bisiknya. Aku berdiri, merasakan setiap tahun usiaku, tetapi juga setiap ons kebijaksanaan dan pengalaman yang telah terkumpul. Sekarang kita bahas konsekuensinya. Konsekuensi? Saya mengulanginya, sambil membuka laci meja saya untuk mengambil dokumen hukum yang telah saya siapkan selama akhir pekan. Saya akan segera mengubah surat wasiat saya. Harta saya akan masuk ke dalam perwalian pendidikan untuk Alexa, yang dapat diakses saat dia berusia 21 tahun. Harry mencondongkan tubuh ke depan dengan putus asa. Ayah, kumohon. Kami memang membuat kesalahan, tapi kami bisa memperbaikinya. Perwalian itu akan membiayai pendidikan kuliahnya, sekolah pasca sarjana jika dia mau, dan dana awal untuk jalur karir apapun yang dia pilih. Aku membentangkan dokumen wasiat baru itu di mejaku. Catherine, saya butuh ini disaksikan dan disahkan oleh notaris. Suara Mary sedikit bergetar. Norman, kau tidak bisa melakukan ini pada keluargamu sendiri. Aku melindungi keluargaku, jawabku tegas. Dari orang tua yang rela merampas kemerdekaan kakeknya demi membiayai gaya hidup mereka. Catherine memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. Tuan Price, persyaratan ini cukup spesifik. Ada syarat dan ketentuan yang menyertainya. Jika Harry dan Mary secara resmi melepaskan semua klaim atas harta warisan saya dan menunjukkan perubahan yang nyata selama tahun depan, saya akan mempertimbangkannya kembali. Tetapi mereka harus membuktikan bahwa mereka telah menjadi orang tua yang pantas bagi Alexa. James mengangguk setuju saat melihat tanda tanganku. Struktur perwalian pendidikannya sangat bagus. Dia akan mendapatkan semua kesempatan yang belum pernah kau dapatkan untuk memberikannya secara langsung. Harry membenamkan wajahnya di antara telapak tangannya. Apa arti perubahan sejati? Bagaimana kita membuktikannya? Dengan mendapatkan pekerjaan yang benar-benar menghidupi keluargamu, alih-alih bergantung padaku. Dengan memprioritaskan kebahagiaan Alexa di atas keinginan finansialmu sendiri. Dengan menunjukkan kepadaku bahwa cucuku lebih penting bagimu daripada rekening bankku. Mary tiba-tiba berdiri, ketenangannya akhirnya hancur total. Bagaimana kami bisa hidup tanpa dukunganmu? Sama seperti jutaan keluarga lainnya. Dengan bekerja jujur dan membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Bantuan KPR berakhir hari ini. Cicilan mobil langsung berhenti. Kalian berdua sudah dewasa dan bergelar sarjana. Cari tahu sendiri. Catherine menyelesaikan pengesahan dokumen-dokumen itu dengan sangat efisien. Semuanya sudah mengikat secara hukum sekarang. Tuan Price, Anda harus menyimpannya di tempat yang aman. Pengacara saya akan mendapatkan salinannya sore ini. Saya meyakinkannya. Setelah Catherine dan James pergi dengan jabat tangan dan janji kerahasiaan, kami bertiga duduk dalam keheningan yang canggung. Harry tampak hancur. Mary tampak sedang memikirkan strategi bertahan hidup. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tanyaku. Harry menatap mataku untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai. Maaf, Ayah. Aku tahu itu tidak memperbaiki apapun, tapi aku sungguh-sungguh minta maaf. Mary tidak mengatakan apapun, yang memberitahu saya segalanya tentang prioritasnya. Kata-kata itu murahan, Harry. Tindakanmu selama setahun ke depan akan menentukan apakah keluarga ini punya masa depan bersama. 3 jam kemudian, Alexa mengetuk pintuku, tas sekolahnya masih tersampir di bahu. Kakek, ibu bilang kakek mau ketemu aku? Aku berlutut setinggi matanya, persis seperti yang kulakukan di lorong 2 hari lalu. Kemarilah, duduklah bersamaku, sayang. Kita perlu membicarakan hal-hal yang dewasa. Dia duduk di sampingku di sofa, kebijaksanaannya yang berusia 8 tahun sudah merasakan sesuatu yang serius. Apakah ini tentang apa yang kukatakan padamu? Sebajan. Ibu dan ayahmu membuat beberapa pilihan buruk soal uang, dan pasti ada konsekuensinya, tapi semua ini tak mengubah betapa aku mencintaimu. Apakah mereka dalam masalah? Mereka harus belajar merawat diri mereka sendiri dan dirimu dengan lebih baik. Tapi Alexa, aku ingin kamu tahu bahwa masa depanmu sepenuhnya aman. Aku sudah membuat pengaturan khusus untuk memastikan kamu bisa kuliah di universitas manapun yang kamu mau,
mempelajari apapun yang kamu minati. Matanya sedikit berbinar. Sekolah kedokteran hewan pun mahal banget. Terutama sekolah kedokteran hewan. Dan kalau kamu berubah pikiran dan ingin jadi insinyur, guru, atau membuka usaha sendiri, pasti ada uangnya juga. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Mereka akan bekerja keras untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Dan jika mereka berhasil, keluarga kita mungkin bisa pulih dari luka ini. Tapi kalaupun tidak, kita akan selalu bersama. Ia memelukku erat, dan aku merasakan kehadiran Ellen dalam pelukan itu. 3 generasi cinta yang terus berlanjut meski dihianati dan dihianati. Bolehkah kami melihat brosur perguruan tinggi? Tanya Alexa. Saya ingin tahu seperti apa sekolah kedokteran hewan. Tentu saja. Aku tersenyum, meraih laptopku. Kita punya banyak waktu untuk merencanakan masa depanmu. Di luar, musim semi berganti menjadi musim panas, dan mawar Ellen akhirnya mulai mekar. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like videonya, subscribe channelnya, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terry Macasi Tela Menonton.